Halo, assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Semoga kita semua diberi keberkahan, diberi kelimpahan rezeki, dan dilancarkan semua urusan ya. Amin ya robbal alamin. Minggu kali ini kita ngegrill lagi bareng keluarga di rumah. Sekalian buber ya. Ini belanjanya di Eriska Frozen Food. Di sana lengkap banget dan harganya terjangkau. Kalau kalian mau ngegrill dengan budget terbatas, bisa banget belanja di sana. Untuk dagingnya ini yang mix itu setengah kilo, dan yang daging aja yang sirloinnya itu 500 gram. Ini dagingnya aku rendam dulu sebentar sambil motongin sosis. Karena ini besar banget jadinya aku potong jadi dua dan aku sayat-sayat kayak gini, terus nanti dikukus deh. Nah ini kalau sudah jadi terus langsung dikukus sekitar 10 menit. Ini sebelumnya aku didihkan airnya dulu ya, baru nanti masukin sosisnya. Untuk 2 bungkus ini banyak banget sih. Ini yang rasa sapi dan rasa ayam. Selanjutnya biar seger ya pastinya harus ada sayuran. Seladanya dicuci sampai bersih satu-satu di air mengalir kayak gini, biar ketahuan kalau ada uletnya atau ada yang kotor. Lanjut sambil meniriskan, ini aku buat sausnya. Gak pakai takaran dan ini berdasarkan keyakinan ya. Pokoknya ini pengen menghasilkan rasa yang gurih, sedap, ada pedesnya dikit dan manis. Aduk-aduk aja semua bahan jadi satu, kemudian masukkan totole dan lada. Pokoknya aduk-aduk jadi satu hingga merata. Untuk bumbu sosis dan dagingnya itu jadi satu aja ya. Qadarullah aku lagi nggak puasa jadi bisa nyobain, ternyata kurang manis, jadi ini aku tambahkan kecap. Nah ini rasanya udah enak, jadi langsung aku masukin ke sosisnya. Meskipun naruhnya di atas gini tapi ini meresap ya, oles-oles dulu sebentar. Artinya bumbu ini akan meresap ke sosisnya dan rasanya jadi enak banget. Sebenarnya ini sudah bisa dikonsumsi karena tadi kan sosisnya udah dikukus, tapi biar lebih enak jadinya nanti ini ikut dibakar. Lanjut sausnya masih banyak, ini aku pakai untuk dagingnya juga, aku bagi jadi 2 bagian. Untuk yang daging campur gaji dan daging aja. Nah jadi kayak gini, terus kemudian diaduk-aduk aja semuanya hingga merata. Dagingnya seger banget dan tadi itu udah aku rendam dulu sebentar, jadinya dia nggak beku. Pas banget dia udah kepisah-pisah kayak gini, jadi enak tinggal masak aja. Diaduk-aduk aja hingga merata sampai semua dagingnya itu kena bumbu. Berhubung ini masih 2 jam lagi buka jadi agak nyantai ya. Terus dagingnya disimpan dulu di kulkas biar nggak bau. Lanjut setelah semuanya kena bumbu lalu masukkan perbawangan. Ini aku udah kupas bawang putih dan bawang bombay yang udah dipotong-potong. Ini bikin dagingnya makin wangi, gurih dan sedap. Nah ini praktis banget, nantinya enak tinggal ngegrill aja. Kurang lebih seperti ini. Untuk sosisnya masih anget ya, jadi bisa disimpan di luar tapi dengan tutup ya. Lanjut aku buat bumbu cocolnya, jadi ala-ala Thailand gitu. Bahannya ini bawang putih dan cabe dicoper, tambahkan minyak wijen sedikit. Ini aku nggak pengen halus banget jadi agak kasar aja. Nah kalau udah tinggal dipindahkan ke tempat. Racik lagi bumbunya, ini aku pakai saori, kecap asin, totole, jeruk nipis. Kalau udah dirasa enak lalu masukkan air panas. Ini air panas yang pertama itu nggak begitu panas jadi anget gitu. Kalau panas pasti satisfying banget kayak buat sambal geprek. Ini asli rasanya seger, pedes, enak, padahal cuman pakai 4 bahan aja. Cocok banget dimakan sama dagingnya yang rasanya gurih manis. Oh iya, ini tadi aku rasain kurang saori, jadi aku tambahkan saori dan kecap asinnya. Juga totole di bagian akhir, dan ini rasanya sedep banget. Gak perlu beli saus Thailand karena kita bisa bikin sendiri di rumah. Nah jadinya seperti ini. Udah rapi kayak gini, waktunya kita ngegrill. Alhamdulillah bisa bubar sekalian kumpul-kumpul. Oh iya, ini aku ada kue tart dikasih sama Aini. Random banget waktu itu dia ngerayain ultahnya Suga bareng sama teman-temannya yang suka K-pop. So sweet banget, dia inget aku suka kue jadi dia nganterin ke rumah. Ini masih ada, jadinya kita makan bareng sekalian deh. Untuk alat grill ini sewa ya, namanya di Leren Outdoor, bisa sewa satuan atau paketan. Ini yang paketan G3, jadi udah ada kompor, gas, alat grill, capitan 2, baskom, alat oles, dan juga sumpit. Untuk sumpitnya itu 1 kali pakai ya, jadi nggak usah dikembalikan. Terus aku senangnya di sini ini kalau udah selesai itu nggak perlu dicuci karena mereka punya teknik membersihkan sendiri. Ini kita makannya berlima. Oh iya, untuk esnya kali ini Bu Neneng yang buat itu ada belewah, cincau, pakai sirup yang rasa
terus. Asli ini seger banget dan rasanya manis. Untuk nasi di sini juga aman ya, ada banyak. Kalau ngegrill tuh paling enak masaknya di luar, tapi berhubung ini mini, jadi masaknya di dalam rumah, tapi pintunya dibuka. Jadinya bau grillnya itu seruangan deh. Nah ini Pak Su baik banget ngambilin kursi buat aku duduk, tapi satisfying banget waktu masukin margarin, kemudian masukin daging dan sosisnya satu-satu. Ada bawang bombay dan bawang putihnya juga, jadi bikin wanginya makin sedap. Tipsnya kalau lagi ngegrill gini, jangan makan pakai nasi dulu, biar bisa makan daging dan sosisnya lebih banyak. Ini tinggal dibalik-balik aja sampai mateng. Oh iya, seladanya kelupaan, jadi aku minta tolong opa untuk ngambilin. Aku suka jenis pan grill yang kayak gini, itu karena dia anti lengket, terus minyaknya itu juga langsung keluar, ada tempatnya gitu, jadi nggak bikin berminyak, terus ada tepiannya, jadi nggak tumpah-tumpah. Ini juga cepet loh matangnya. Untuk sewa alatnya itu maksimal 24 jam, jadi bisa dipakai sampai gasnya habis. Jadi kemarin itu ceritanya kita kan nyewa, harusnya kalau misalkan 24 jam ini masih bisa dong pakai yang alat kemarin, tapi berhubung kita nggak tahu kalau 24 jam, jadinya kita sewa lagi deh. Nah ini jadinya kita pindah ke bawah biar makin nyaman. Asli ini rasanya gurih sedap, terus cocolannya itu juga pedes, seger, bikin nagih. Kalau misal ngegrill lagi pasti buat bumbu yang kayak gini lagi. Enaknya kalau ngegrill di rumah itu bisa nambah sepuasnya, terus bumbunya bisa disesuaikan dengan selera. Untuk topping juga bisa disesuaikan dengan selera ya. Seneng banget bisa kumpul bareng kayak gini. Semoga kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dan diberi keberkahan ya. Amin ya robbal alamin. Gak nyangka ini sudah 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima, dimudahkan untuk menjalankan ibadah. Semoga kita semua diampuni semua dosa-dosa, dan semoga dipertemukan di bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Ini aku nggak makan pakai nasi sama sekali, tapi alhamdulillah kenyang. Kalau makan bareng-bareng itu apapun rasanya enak, apalagi kalau makan perdagingan ya pasti tambah enak dong. Gak tahu kenapa ya di usia sekarang ini lebih memilih bubur di rumah. Sampai sekarang pun ini aja aku baru 1 kali bubur di luar karena mager banget antrinya. Terus kalau sholat itu masih antri. Mungkin karena beberapa tahun kemarin itu aku bubur di luar terus, jadinya tahun ini pengen bubur di rumah. Tapi pusing juga ya mikirin menu untuk sehari-hari. Untungnya berbagai aplikasi sekarang itu menyediakan berbagai resep makanan, jadi nggak mati kutu lagi mau masak apa. Terus juga Pak Su itu sukanya tahu, jadi aman banget kalau misalkan udah stok tahu di rumah. Udah tinggal goreng-gorengan aja sama buat sambal, jadi deh. Ini qadarullah Umi udah nggak ada. Kalau ada Umi ini pasti seneng banget ngegrill bareng kayak gini. Ini tahun kedua Umi nggak ada. Biasanya kalau ada Umi itu setiap sahur itu dimasakin, jadi aku nggak pernah masak. Setiap pagi itu langsung jadi makanannya, kita tinggal makan aja. Masakannya juga enak banget, mirip banget masakannya sama budeku yang dulu itu ngerawat aku dari kecil, yang aku panggil Mama Ida. Itu persis banget rasa masakannya. Qadarullah Umi sama Mama udah nggak ada. Aku juga pengen suatu saat masakanku itu enak dan dikenang sama orang-orang masakannya itu enak. Padahal aku nikah itu nggak punya pengalaman masak sama sekali, paling cuman masak yang gampang-gampang gitu, goreng-goreng atau buat sayuran yang praktis kayak sayur bayam. Tapi aku mau belajar dan tutorialnya itu juga gampang, gak ada orang yang gak bisa masak, yang ada itu males. Karena sorry, pekerjaan kayak masak itu bisa dipelajari, bahkan orang yang awam gak bisa masak pun itu bisa kok masak, asal mau mencoba aja dan ada motivasi untuk melakukannya. Ibuku dan mbak-mbakku itu juga masakannya enak banget, apalagi ibuku kalau kita ngumpul pasti ibu yang masak dan masakannya selalu enak. Berdasarkan pengalaman juga, kalau sering masak itu udah pasti masakannya enak. Tapi kembali lagi ya, enak itu relatif. Jadi masing-masing keluarga, masing-masing orang itu punya takaran enaknya sendiri. Jadinya kita tinggal sesuaikan rasa enak dalam masakan sesuai dengan
karakteristik keluarga kita. Aku salut banget untuk beberapa keluarga yang udah nggak makan tepung, gorengan, ataupun nyedap dan gula, karena itu masih jadi PR banget sih buat aku. Sebagai pejuang garis 2 yang katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, pengen mencoba hidup sehat tapi masih proses. Apalagi kalau dari kecil kita udah dicekokin sama makanan tersebut, jadi agak susah untuk melepasnya. Tapi semoga aja bisa seiring berjalannya waktu. Semangat pejuang garis 2. Nah, jadi segitu dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.